Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di video part 2 Generasi Cuan. Di video part 1 kita sudah bahas soal asuransi ya, Niken dan juga Mbak Meta. Dan di video part 2 ini kita mau deep talk lagi soal dana pensiun. Biar kita gibahnya nih bermanfaat nih, bukan gibahin artis-artis nih ya. Tapi abis ini gibahin artis ya. Waduh, off cam dulu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mulai nih respon masyarakat mengenai asuransi dan dana pensiun yang satu ini. Tahu. Alhamdulillah dua-duanya sudah punya. Untuk saat ini sudah. Kalau sekarang belum sih, tapi mungkin kedepannya akan sih. Asuransi kesehatan tuh menurut saya kalau buat kita hidup di ibu kota itu sangat penting. Karena apa? Kita nggak tahu kita kapan sakit, kita kapan dapat musibah. Nah, kalau misalnya ada asuransi itu ya cukup membantu. Bagi saya pribadi saat ini memang cukup penting ya, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan begitu, dan kita juga nggak tahu nanti ketika seandainya nanti punya keluarga atau mungkin di depannya kita punya target-target tertentu. Jadi jangan sampai memang mengganggu keuangan pribadi, sehingga memang dana pensiun maupun dana asuransi sudah harus disiapkan sejak dini. Kalau menurut saya itu sangat penting sih, karena itu untuk jangka panjang dalam hidup kita. Jadi urgen dan itu harus ada lah. Oke, tadi itu dia ya respon masyarakat mengenai asuransi dan juga dana pensiun. Nah, kita kan di segmen 2 ini mau bahas soal dana pensiun. Boleh dijelasin dikit nggak Mbak nih? Dana pensiun itu apa? Karena mungkin banyak yang masih awam ya mendengar kata dana pensiun untuk anak muda. Oke. Pada dasarnya dana pensiun itu adalah suatu tabungan yang kita kumpulin dari sekarang, dari muda untuk hari tua nanti. Nah, definisi hari tua itu kan adalah ketika umumnya orang tidak bekerja lagi. Jadi masa produktifnya sudah habis, jadi sudah tinggal menikmati hidup gitu ya. Jadi artinya kita tuh pada saat muda kita bekerja mengumpulkan kekayaan, dan kekayaan itu nanti akan dinikmati pada masa tua yang sudah tidak bekerja lagi. Nah, jadi definisinya umumnya seperti itu. Umumnya zaman dulu nih, zaman orang tua saya, mungkin definisi pensiun tuh lebih clear, di mana orang tuh pensiun ketika mencapai usia tertentu, misalnya 55, 56, lalu dia tidak bekerja lagi, lalu dia sampai nanti menikmati masa tuanya. Nah, sekarang ini kan dunia bergerak lebih cepat. Dan banyak ketidakpastian, dan juga banyak juga opportunity lain, sehingga banyak orang berpikir kenapa saya harus bekerja sampai usia 55 atau 56 padahal saya mau menikmati hidup lebih awal gitu kan. Jadi akhirnya banyak juga orang yang berpikir untuk pensiun lebih dini, atau bahkan tidak berpikir pensiun dini tapi ternyata dipensiunkan lebih dini. Itu juga ada sekarang, apalagi kita lihat nih pandemi kemarin kan nggak nyangka ternyata ekonomi berubah sedemikian cepat sehingga kesempatan malah berkurang tuh, sehingga akhirnya harus bisa hidup tanpa penghasilan tetap gitu. Sakit tidak berdarah tuh. Iya, gitu. Nah, jadi sebenarnya tabungan dana pensiun itu bagus banget juga disiapin supaya kapanpun pensiun itu terjadi kita siap gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting disiapin dulu tuh juga adalah konsep pensiun itu sendiri gitu. Karena banyak orang berpikir anak muda, saya mau pensiun dini. Tapi abis itu sebenarnya kita tuh sebagai manusia kan nggak bisa diem aja ya. Jadi pada akhirnya justru kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri lebih lain gitu kan, malah mungkin pingin berwirausaha, pingin jadi YouTuber atau apapun lah itu. Nah, itu kita kan harus memastikan biaya hidup itu tetap tercover, tetapi kita tetap bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi makanya tetap aja terbaiknya ngumpulin sejak dini, supaya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi itu udah lebih plong, kita nggak perlu mikirin biaya hidupnya gitu. Atau bahkan mungkin justru si dana pensiun itu bisa meningkatkan lagi, menjadi modal untuk kita mengembangkan diri lebih baik lagi pada saat kita sudah tidak bekerja tetap. Nah, itu apa yang harus dipersiapkan anak muda nih sejak dini nih, selain tadi kan konsep diri ya untuk menentukan dana pensiunnya, apalagi nih Mbak secara materi mungkin yang bisa dipersiapkan anak muda untuk dana pensiunnya? Materi udah pasti penting ya, karena kembali lagi kebutuhan hidup ya harus pakai uang kan. Gitu. Semua butuh uang. Betul. Jadi artinya memang materi itu sangat penting untuk dimulai gitu. Nah, justru kembali lagi ketika kita masih muda, mungkin konsep dana pensiun tuh jauh banget, karena kan apalagi mungkin kayak ini kan tadi bilang baru masih entry level, masih seneng-senengnya kerja, kenapa harus mikirin pensiun gitu kan. Jadi mungkin tuh masih lama, tapi justru
segala sesuatu yang dimulai sejak dini itu kan justru kita bisa mulainya dengan uang yang lebih kecil. Karena apa? Karena kita punya waktu yang lebih panjang, sehingga yang kecil itu akhirnya bisa bergulir lebih lama, lebih banyak, dan makin lama akan makin menggulung, makin besar. Jadi justru walaupun masih jauh, ya bisa aja sih disisihkan sedikit duitnya tadi, misalnya duit beli smoothies tadi, ya udah, atau duit beli kopi gitu ya, duit beli kopi, iya, katakanlah 50.000, 100.000 sebulan, belikanlah reksadana misalnya, asal rutin dari umur 20-an, nanti lihat aja umur 30, 40 tuh udah jadi berapa, lumayan loh. Tapi Mbak kalau nggak ngopi tuh lemas Mbak, nanti nggak Lemas. bisa kerja. Lemas ya Besti ya. Terus nih Mbak, kalau misalnya nih ya, ada sahabat kompas.com di rumah yang kayak, ngapain nyiapin dana pensiun, gue mau kerja sampai 70 tahun misalnya gitu kan. Nyiapinnya nanti aja deh pas di umur 40, 30-an, sekarang seneng-seneng dulu gitu kan. Karena emang mindsetnya bener sih, tadi seumuran aku tuh biasanya mikirnya, ini baru pertama nih megang uang, jadi mendingan kayak Menikmatin hidup dulu dong. Menikmatin hidup dulu kayak gitu. Itu psikologis sih, sangat wajar gitu, sangat natural. Jadi memang kebanyakan orang juga gitu. Ketika masih umur 20-an itu kan kita baru selesai kuliah, masih punya semangat, masih punya idealis, masih punya tenaga, menggebu-gebu. Jadi pokoknya semuanya dikerjain gitu. Mau kerja, mau jalan-jalan, mau party, semuanya dikerjain gitu kan. Nanti ketika udah masuk umur 30-an, mau mulai masuk masa berumah tangga, udah mulai mikir nih, tanggung jawabnya bukan buat diri sendiri aja, tapi buat yang lain. Tadi udah mulai mikir, dan nanti begitu udah mau masuk umur 40-an juga, aduh berapa lama lagi aku kerja ya, kok belum bikin apa-apa. Nanti akhirnya tahapannya tuh normalnya begitu. Tadi kan kembali lagi niatnya pingin kerja sampai kapanpun, usia 70 gitu. Sampai nanti meninggal gitu. Itu bagus banget, karena justru ternyata katanya orang itu kalau pensiun itu yang bikin dia lemes itu karena dia sudah tidak punya kegiatan. Jadi sebenarnya justru tetap harus punya kegiatan. Nah, cuma kan artinya gimana caranya biar ketika kerja tapi udah nggak usah mikirin cuannya lagi, berapapun duitnya aku terima, yang penting aku senang gitu kan. Dan tadi lagi ketika kita ketika mungkin udah usia 30 40 baru kerasa aduh belum nyiapin dana pensiun. Sebenarnya buat aku sih juga nggak ada kata terlambat. Lebih baik dimulai daripada nggak sama sekali gitu. Karena kembali lagi ini kita kan tadi ngomong juga resiko kehidupan, tadi kan ada sakit, ada kematian tuh juga suatu yang pasti kita nggak tahu kapan. Tapi resiko yang lain juga banyak gitu. Nah, resiko PHK, resiko musibah. Nah, kembali lagi kita itu kan tidak paham, tidak tahu ya resiko seperti apa. So the best way to do it ya to manage the risk itu gitu kan. Jadi artinya baik juga itu disiapin supaya apa? Ini kita keuntungan lainnya sebenarnya kalau kita nyiapin pensiun sejak dini, itu kita memutus generasi sandwich. Sandwich generation, pernah dengar kan? Pernah. Di mana yang generasi menengah ini dia kan harus menghidupi dirinya, dia menghidupi anaknya, keturunannya, tapi dia juga masih harus menghidupi orang tuanya. Itu terjadi kenapa? Karena ketika generasi sebelumnya mungkin tidak menyiapkan dana pensiun dengan lebih baik. Itu bisa banyak hal sih, memang tidak menyiapkan, atau ketika sudah menyiapkan pun ternyata nggak cukup. Karena memang kita kan melihat ya perkembangan ekonomi itu, kita nggak nyangka bahwa ternyata biaya-biaya itu naik segitu mahal. Dan kenaikan biaya yang paling tinggi itu ada dua, yaitu biaya kesehatan dan biaya pendidikan. Nah, kebayang dong si generasi sandwich ini ke atas nanggung biaya kesehatan orang tua, ke bawah nanggung biaya pendidikan si anak. Ini biaya yang sangat gede banget. Jadi better kita ngelola sejak sekarang supaya paling nggak anak kita aman, dan ketika kita tua pun kita aman, kita nggak ngerepotin anak kita. Karena gitu. anak bukan investasi ya Mbak. Anak bukan Jadi investasi, kita nggak minta dan orang tua bukan dana darurat. Nah, kalau misalnya mau kayak aku sama Niken misalnya mau pensiun dini nih, ada saran gak nih Mbak cara-caranya nih? Kalau mau pensiun dini ya kita harus benar-benar melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Karena kembali lagi definisi pensiun tadi, konsep pensiun tuh harus jelas gitu ya. Saya mau pensiun tuh abis itu mau ngapain, mau tinggal di mana, mau kira-kira sama siapa gitu kan. Karena kembali lagi kita pensiun di Jakarta tentu akan beda kalau saya pensiun di desa gitu ya, atau di mana gitu. Terus kalau saya mau pensiun dini, sementara saya tahu mungkin nanti anak saya masih umur sekian. Jadi ketika saya pensiun pun saya tanggungannya masih punya, harus menghidupi anak. Jadi tentu itu harus diperhitungkan semua nih. Jadi justru kalau kita mau pensiun dini itu harus melakukan perhitungan dengan cermat, dan kita harus melakukan perencanaan keuangannya dengan lebih detail gitu ya. Sehingga
kita dan harus monitor juga tuh lebih detail. Jadi bener nggak sih saya sanggup pensiun dini sekarang? Dan percaya nggak, dari beberapa orang yang aku temuin ya, terkadang mereka tuh nyiapin, tapi terus ternyata ada dua kemungkinan. Ternyata mereka bisa pensiun dini lebih cepat dari yang dibayangkan, atau mereka merasa sebenarnya aku udah bisa pensiun, tapi dipikir-pikir ngapain ya? Aku sebenarnya happy-happy aja kok. Justru akhirnya aku udah bisa bekerja dengan happy dan ya yang penting anak dan kebutuhan rumah tangga udah aman. Saya bisa kapanpun saya mau liburan bisa, mau healing-healing gitu bisa. Oke, nggak perlu healing lagi bahkan kali ya. Nah, aku juga mau nanya nih, apakah dana pensiun itu harus berbentuk uang atau bisa nih kayak kos-kosan 10 pintu itu bentuknya dana pensiun? Aset ya? Iya, aset atau investasi iya, gitu. Aset pensiun. Bisa, itu bisa juga. Jadi dana pensiun yang berupa uang itu memang kita butuhin kan buat biaya hidupnya. Tapi kan masa kalau saya ngumpulin biaya hidupnya banyak banget dong. Misalnya saya mau pensiun katakanlah tadi umur 55 aja sampai umur 70. 15 tahun biaya hidup kan saya harus ngumpulin berapa miliar tuh, duitnya dari mana gitu kan. Jadi banyak orang juga akhirnya mengumpulkannya dalam bentuk aset supaya aset itu menghasilkan uangnya bisa digunakan untuk biaya hidup. Itu adalah suatu bentuk alternatif investasi yang bagus juga. Nah yang perlu dipikirkan adalah ketika nanti masa pensiun kita harus lihat nih, check up lagi nih finansialnya gitu kan, apakah aset saya apa aja, saya punya uang kas berapa, saya punya aset-aset yang tidak bergerak berapa. Itu penting karena kita harus melihat likuiditas kita. Pada saat pensiun itu likuiditas sangat penting karena tadi kebutuhan hidupnya akan keluar terus. Sementara kalau kita punya asetnya banyak, misalnya punya rumah satu, tanah di sini, sawah di sini, banyak, tapi ketika tidak lagi menghasilkan semua kan kita bingung mencairkannya tuh ya. Sementara kalau kita bekerja kita cenderung berpikir kita ini cukup liquid karena kita punya penghasilan terus-terusan. Nah, ini yang membedakan nanti pada saat sudah pensiun. Makanya kalaupun kita sudah menyiapkan aset-aset, kita harus lihat juga portfolio asetnya cukup seimbang nggak, cukup liquid nggak antara aset yang bergerak sama aset yang tidak bergerak. Nah oke, tadi kan kita dana pensiun udah kita kupas, asuransi udah kita kupas. Di part 3 nih kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan netizen dari kompas.com. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari Niken nih selaku generasi cuan yang umurnya kemakan banget nih soal dana pensiun dan juga asuransi. Kita lanjut di video part 3 ya, tetap terus saksikan di YouTube channel kompas.com. Stay tune.